Kementerian ini Pak di Komisi 13 saya mendesak, saya ingin segera dilakukan audit investigasi terhadap sistem keamanan, sistem pembinaan, ya, sistem pengawasan yang ada di lapas. Saya berharap ya ini bukan menjadi puncak gunung es, ya, nampak di permukaan, tapi sebenarnya kejadian ini bisa jadi banyak di bawah yang tidak ter-highlight, tidak ter-spotlight oleh media dan aparat penegak hukum. Nah, ini momentum, ya, lapas harus berbenah karena sejatinya lapas itu kan dibangun untuk mempersiapkan warga binaan ketika selesai menjalankan masa hukumannya dia bisa diterima oleh masyarakat. Itu kan konsepnya. Tapi kalau kemudian lapas digunakan sebagai pendistribusian narkoba atau tindak kejahatan lain gitu ya, ini kan kita sesalkan. Pak, ada menduga agak sistematik, Pak. Karena itu kan sudah berkali-kali. Itu dia. Saya ingin di lapas ini ada reformasi yang fundamental, ya, terkait tadi sistem keamanan, sistem pengawasan, dan sekarang harus berpikir tidak lagi bicara pertama, sistem tidak boleh lagi manual, harus menggunakan sistem dengan sistem digital. Kenapa? Kalau manual ini banyak spot celahnya, ya. Itu satu. Gunakan teknologi untuk memonitoring, untuk pengawasan, sensor segala macam, itu bisa. Yang kedua, audit lapasnya itu sendiri, sistem keamanannya. Gitu, orang bisa potensi keluar masuknya, potensi barang itu bisa masuk dan seterusnya. Yang ketiga, ini juga nggak kalah penting. Petugas lapas itu petugas yang beresiko tinggi, baik secara fisik maupun psikis. Makanya saya mengusulkan untuk para petugas lapas ini untuk menghindari ya rayuan gitu ya, karena mereka punya kewenangan ini petugas, maka mereka diberikan remunerasi yang layak. Karena pendapatan kecil ini berpotensi orang untuk berlaku curang. Apalagi ya tawaran dari bandar narkoba, dari koruptor, ini kan menggiurkan buat mereka. Nah, kalau remunerasi gajinya layak, ya kita berharap itu bisa menghentikan praktek-praktek. Nggak nyari lagi sampingan sana sampingan sini, memberi fasilitas kepada warga binaan yang berani bayar. Nah, ini kan yang ingin kita hindari. Nah, itu kira-kira yang ingin saya dorong terkait dengan masalah yang muncul ya, Amar Zoni ini. Ada keterlibatan Itu dia. Jadi menurut saya, ya, sipir petugas lapas ini petugas kita beresiko. Seperti halnya petugas pajak, resiko tinggi, sangat menggiurkan itu uang pajak. Hakim, gitu ya, menggiurkan untuk memutus dengan suap segala macam. Makanya mereka dinaikkan gajinya, remunerasi gitu, petugas pajak, hakim, terus beberapa penegak hukum. Kenapa? Supaya mereka sudah merasa cukup. Kira-kira begitu. Negara memberikan yang layak supaya mereka tidak berbuat main mata dengan warga binaan, dengan narapidana. Ini lagi reses ya. Ini masih lagi reses. Kita masuk nanti tanggal 4 November. Ya, tapi kemarin kita ngobrol-ngobrol juga. Ini harus segera kita respon, kita sikapi gitu ya. Dan beberapa kawan juga artinya kita ingin menelisik lebih jauh. Ya. Karena saya juga mendorong kalau ini perlu kita buatkan panjang di panitia kerja untuk menginvestigasi nih seluruh lapas yang ada di Indonesia seperti apa. Karena kan suara-suara di masyarakat di rahasia umum ya, jadi bahasanya aman gitu. Ya, itu kan kita tangkap, tapi mereka kan juga nggak berani muncul. Nah, itu yang coba nanti kita semalam ini Pak kejadian ini. Iya, jadi begini. Tapi juga beberapa kali juga turun ke lapas gitu ya, melihat situasi dan seterusnya. Tapi tentu jumlah, nah ini yang paling menarik, jumlah warga binaan di semua lapas
pertama itu over capacity. Yang kedua, jumlah warga binaan paling banyak itu kasusnya narkoba. Rata-rata lebih dari 55%. Nah tentu harus jadi perhatian. Bagaimana dengan warga binaan yang 55% ini? Ya kan? Banyak yang mengusulkan, termasuk saya ingin yang terkait narkoba ini dipilah-pilah lagi. Gitu. Kalau dia pengguna misalnya, pengguna dalam arti bahkan baru mencoba tertangkap gitu ya. Itu menurut saya tidak di penjara, tidak di lapas, tapi rehab gitu. Ya, nah ini tentu harus dihati-hati kita gitu ya. Pada prinsipnya saya juga mendorong kalau itu apa namanya bandar gitu ya, terus pengedar gitu, wah itu harus dibawa ke Nusa Kambangan, itu harus ditaruh di super maksimum penjaranya. Tapi kalau dia pengguna, tentu yang tepat adalah direhabilitasi gitu. Tapi tetap kita harus hati-hati, jangan digunakan nanti ini celah lagi, disalahgunakan lagi gitu. Makanya idenya bagus, tapi kita harus awasi bareng-bareng untuk kehati-hatiannya.